Hari itu, Pari dan Rajiv sedang berada di kantor polisi untuk mengeluarkan Gurpreet karena terlibat suatu kasus. Rajiv meninggalkan ruangan karena harus menerima telepon, dan Pari pun mengikutinya karena melihat dompetnya tertinggal. Pari memandang wajah Rajiv dan menjadi emosional mengingat momen kedekatan mereka di saat kebenaran belum terungkap. Pari mengucapkan terima kasih karena telah membantu untuk mengeluarkan ibunya dan mengatakan, "Kau adalah seorang malaikat, dan aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah kau lakukan untukku." Rajiv berkata, "Itu tidak berarti apa-apa dibandingkan apa yang telah kau lakukan untuk kami. Kau adalah dinding terkuat dalam keluargaku dan kau tidak perlu khawatir, karena ibumu akan segera keluar." Rajiv mencoba untuk menenangkan Pari dengan memeluknya, namun di waktu bersamaan Neti sampai ke lokasi dan terkejut melihat mereka sedang berpelukan. Neti merasa hancur dan hujan pun turun menambah suasana sedih malam itu. Sarojana datang dan tersenyum bahagia karena Neti akhirnya melihat Pari sedang berduaan dengan Rajiv, dan berkata dalam hatinya, "Takdir seolah berpihak padaku karena Pari sedang bersama Rajiv tanpa kurencanakan." Neti berjalan di bawah derasnya hujan sambil mengingat kedekatan Rajiv dengan Pari. Neti merasa hancur dan tak sanggup berkata apapun. Sarojana membantu Neti berdiri dan memprovokasinya agar membenci Pari dengan mengatakan, "Inilah sebabnya aku menghentikanmu agar tidak menemui Pari. Lihatlah wanita itu sedang bersama suamimu dan mengambil segalanya, bahkan dia juga sudah mengambil calon anakmu, tapi kau masih ingin membantunya. Pari adalah seorang penyihir dan dialah yang bertanggung jawab atas kondisimu yang seperti ini." Neti menangis dan mengatakan, "Katakan padaku apa yang harus kulakukan? Aku selalu menjaganya dan kehilangan anakku hanya untuk menyelamatkan hidup Pari, tapi dia malah menipuku." Sarojana meminta Neti untuk mengambil tindakan. Neti bertanya kembali apa yang harus dia lakukan. Sarojana berkata, "Hilangkan Neti dari jalanmu karena dia hanya musuh bagimu." Neti yang terbakar cemburu membenarkan ucapan Sarojana dan mengatakan, jika dia siap untuk membalas dendam. Di satu sisi, Gurpreet sudah dibebaskan dengan bersyarat dan Pari langsung memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Rajiv pun menyentuh kakinya untuk mengambil berkah, namun Gurpreet malah menampar wajahnya dengan sangat keras. Pari kaget dan mempertanyakan apa yang ibunya lakukan. Gurpreet menjawab, "Aku telah melakukan hal yang benar dan seharusnya aku melakukan cara ini sebelumnya." Gurpreet bertanya pada Rajiv, "Kenapa kau menghancurkan kehidupan putriku dan kenapa kau harus menikah dengan Neti?" Pari mencoba untuk menenangkannya tapi Gurpreet tidak bisa tinggal diam dan mengatakan, "Mereka telah menghancurkan hidupmu dan aku ingin jawaban darinya." Rajiv akhirnya mengungkapkan kebenaran pada Gurpreet bahwa dia terpaksa menikah dengan Pari dan meminta maaf, karena dia selalu melakukan kesalahan. Gurpreet berkata, "Aku berpikir jika kau adalah manusia yang baik, namun ternyata kau adalah seorang penipu." Rajiv meminta maaf padanya, tapi Gurpreet mengatakan, "Aku tidak akan pernah memaafkanmu ataupun keluargamu." Pari berkata, "Tolong jangan katakan hal seperti itu pada Rajiv karena aku ingin melihat Neti bahagia." Di tempat lain, Gurinder kesal pada Gurpreet dan menganggapnya terlalu banyak drama, sehingga dia bersumpah tidak akan membiarkannya keluar dari penjara. Tak lama Gurinder melihat Rajiv pulang seorang diri dan mengatakan, bahwa dia tidak akan membiarkan Gurpreet mendapatkan jaminan. Saat itu Pari memasuki pintu bersama Gurpreet dan mengejutkannya. Gurinder melarang Gurpreet masuk ke dalam rumah karena dia adalah seorang pencuri, tapi Rajiv memperingatkan ibunya dan mengatakan, "Ibu Pari bukanlah seorang pencuri karena dia tidak pernah mengambil apapun." Gurinder tidak setuju karena bukti sudah menunjukkan jika Gurpreet mengambil liontin. Rajiv berteriak dan meminta ibunya untuk menghentikan keributan tersebut. Bahkan Parminder juga mendukung karena percaya bahwa Gurpreet tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ketika mereka semua ingin memasuki rumah, Sukhwinder terkejut melihat Neti pulang dalam keadaan basah kuyup. Pari langsung menemuinya dan bertanya di mana dia berada. Neti menjawab, "Aku sudah menunggumu begitu lama tapi kau tidak ada." Pari menanyakan kondisinya dan memberitahu kalau ibunya sudah kembali. "Aku menghubungi Sanju dan menceritakan segalanya, lalu Sanju langsung menghentikan penerbangan dan datang untuk menyelamatkan ibuku. Kapanpun aku dalam kesulitan maka pelukanmu lah yang akan menyelesaikan segalanya." Pari langsung memeluk Neti dengan penuh kehangatan, namun Neti teringat pelukan antara Pari dengan Rajiv, sehingga dia langsung mendorong Pari untuk menjauh. Semua orang terkejut melihat sikapnya, namun Neti tidak ingin membuat mereka berpikir buruk tentang dirinya, sehingga dia memberikan alasan jika Neti tidak ingin pakaian Pari ikut basah. Setelah mereka mengganti pakaiannya, Pari datang menemui Neti di kamarnya dan mengungkapkan kembali rasa syukurnya karena ibunya sudah dibebaskan.
Neti yang masih kesal menyindir Pari dengan mengatakan, "Tentu saja kami akan menolongmu karena kau adalah bagian dari kami." Pari bingung dengan ucapannya, namun Neti berkata, "Kenapa kau begitu serius seolah kau benar-benar istri kedua Sanju?" Saat itu Rajiv datang dan menanyakan apa yang mereka bicarakan, tapi Neti malah bertanya balik apa yang telah dia lakukan. Pari menyela ucapannya karena tidak ingin mengganggu dan meminta mereka untuk beristirahat karena sudah larut malam. Sanju juga menyuruhnya untuk beristirahat dan berhati-hati. Ketika Pari ingin meninggalkan ruangan, tiba-tiba langkahnya terhenti karena sarinya tersangkut di jam tangan Rajiv. Sontak Neti semakin kesal melihat kedekatan mereka berdua, bergegas Rajiv pun berhasil melepaskan sari dari jam tangannya. Setelah Pari pergi Rajiv bersikap romantis pada Neti dan memeluknya, namun Neti menepisnya dan mengatakan bahwa dia lelah. Rajiv berbaring dan berkata, "Kalau begitu kita bisa tidur sambil berpelukan." Neti menolak dan mendorong Rajiv sampai dia jatuh dari tempat tidur. Neti menanyakan apakah dia baik-baik saja. Rajiv menarik Neti dalam pelukannya dan menjawab bahwa semua rasa sakitnya telah hilang sambil menciumnya, namun lagi-lagi Neti menghindar darinya sehingga Rajiv memilih untuk tidur, sedangkan Neti yang masih terbakar cemburu mengingat pelukan hangat antara Rajiv dengan Pari, dan mulai memikirkan apa yang direncanakan Sarojana. Neti pun memutuskan untuk menemuinya dan membangunkan Sarojana. Neti berkata, "Aku tidak bisa tidur dan seharusnya aku mendengarkan ucapanmu, bahwa Pari telah menikamku dari belakang." Sarojana tersenyum karena Neti sudah terjebak dengan ucapannya dan mengatakan, "Sekarang kau sudah memahami semua kebenarannya." Neti berkata, "Mulai kali ini aku akan menghilangkan Pari dari jalanku, aku tidak akan membiarkan dia tinggal di rumah ini dan juga kehidupanku." Sarojana ragu dan mengejek bahwa Neti pasti akan merubah keputusannya lagi. Neti meyakinkan jika dia tidak akan merubah keputusannya dan ingin menyingkirkan Pari. Sarojana berkata, "Kau tidak perlu khawatir, anakmu akan menghilangkan Pari dalam hidupmu." Neti mengatakan, "Aku ingin insiden tersebut terlihat seperti sebuah kecelakaan bukan pembunuhan, dan kita harus melakukan semuanya di luar rumah." Sarojana berkata, "Kau tidak usah khawatir, aku memiliki kenalan pria yang bisa melakukan pekerjaan ini." Tak lama kemudian Sarojana datang ke sebuah tempat bersama Neti, untuk menemui preman yang bisa melakukan tugasnya tersebut. Neti ketakutan melihat pria itu dan mengajak untuk kembali, namun Sarojana meyakinkan Neti untuk tidak khawatir. Ragu datang menemui mereka dan menanyakan tugas apa yang harus dia lakukan. Sarojana menunjukkan foto Pari dan memberikan perintah untuk menghabisinya. Ragu melihat foto Pari dan menganggapnya wanita yang polos. Sarojana berkata, "Dia terlihat polos tapi wanita ini sangat pintar memikat suami orang lain. Besok pagi Pari akan pergi ke Jalan Sekte 3 ke kantor Sanju, buatlah kejadian itu seperti kecelakaan dan kau harus berhati-hati." Ragu meyakinkan bahwa tidak akan ada yang mengetahui rencana mereka. Neti yang masih ragu dengan keputusan tersebut berkata dalam hatinya, "Apakah aku melakukan kesalahan? Pari adalah teman masa kecilku tapi aku berniat untuk menghabisinya." Neti mengingat kembali kejadian di depan kantor polisi dan semakin terbakar cemburu. Neti menganggap bahwa apa yang dia lakukan pantas diterima oleh Pari karena dia telah mengambil segalanya, dan Neti tidak memiliki pilihan lain untuk menjaga rumah tangganya agar tetap utuh. Keesokan harinya, Rajiv berteriak memanggil Neti dan menanyakan bekal makan siangnya. Neti menemuinya dan bertanya, "Kenapa kau marah seperti itu padaku?" Rajiv memberitahu jika dia tidak marah dan hanya menanyakan bekalnya. Saat itu Pari datang sambil membawakan bekal untuk Rajiv dan memberikannya. Rajiv mengucapkan terima kasih pada Pari karena selalu memberikan solusi dan memuji Neti, karena beruntung memiliki sahabat seperti Pari. Setelah Rajiv pergi, Neti sangat kesal dan berkata pada Pari, "Sudah kukatakan aku akan membuatkan makanan untuk Sanju tapi kenapa kau membuatkan untuknya?" Pari mengatakan, "Aku pikir kau terlambat, jadi aku tidak ingin Sanju pergi tanpa membawa bekal makan siangnya." Neti pergi meninggalkannya dengan penuh emosional sehingga membuat Pari bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Pari mengikutinya ke dapur dan melihat Neti menangis. Pari mempertanyakannya, tapi Neti langsung menghapus air matanya dan mengatakan, "Aku merasa tidak enak badan dan aku minta maaf karena marah padamu." Pari berkata, "Kalau begitu kau harus beristirahat dan aku akan mengerjakan tugas yang kau lakukan." Saat itu Sarojana datang dan bertanya pada Neti, "Kenapa kau memberikan tugasmu padanya?" Pari menjawab, "Neti sedang tidak enak badan dan itulah kenapa aku akan menggantikan semua pekerjaannya." Neti bertanya pada Pari, "Aku membuatkan makanan untuk Sanju, bisakah kau mengantarnya ke kantor karena aku sedang tidak sehat?"
Pari mengatakan, kau tidak perlu khawatir, aku akan membantumu untuk mengantarnya. Sarojana memuji akting Neti dan menganggap bahwa idenya bagus. Tak lama kemudian, Neti tidak sengaja menemukan sebuah album masa kecilnya bersama Pari. Neti ingat bahwa Pari selalu melindunginya, bahkan rela mempertaruhkan nyawa hanya untuk menyelamatkannya. Neti menangis melihat foto tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak ingin hal buruk terjadi pada Pari. Neti bergegas untuk mengejar Pari namun Sarojana menghentikan dan mempertanyakan kemana dia akan pergi. Neti meminta Sarojana untuk menghentikan rencananya, tapi Sarojana menolak dan menganggap bahwa Pari sudah tiada. Neti terus memaksanya untuk menghubungi Ragu dan mengatakan, aku tidak bisa menghabisi sahabatku sendiri karena aku tidak bisa hidup tanpanya. Sarojana memprovokasinya lagi dan berkata, apakah kau lupa bahwa Pari ingin mengambil suamimu, dan cobalah berpikir tenang sebelum kesempatan ini hilang. Neti berkata, terkadang aku berpikir kau hanya memanfaatkanku untuk kepentinganmu sendiri dan bodohnya aku termakan ucapanmu. Pari tidak mungkin melakukan kesalahan dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghabisinya. Neti meminta Sarojana untuk segera menelpon Ragu, kalau tidak dia akan menceritakan segalanya. Sarojana berkata, kau tidak mengenalku dan harus kau tahu, bahwa aku tidak akan pernah menarik kata-kataku kembali. Neti yang sudah terjebak akhirnya menantang Sarojana, bahwa dia akan melihatnya sendiri bagaimana Pari tiada.